Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas pangan halaman ala permakultur. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang tanaman, itu menanam beragam tanaman di halaman. Nah, materi ini nanti akan dibahas beberapa poin-poin. Itu pertama ada tentang ragam sumber nutrisi untuk kebun, rumah gitu ya. Jadi apa aja sih tanaman yang bisa kita tanam gitu ya, dengan sumber nutrisi yang berbeda-beda. Kemudian, kita belajar tentang keluarga tanaman gitu. Jadi bukan kita aja yang punya keluarga, tapi tanaman pun punya keluarga. Nah, itu kita akan mempelajari di materi kali ini tentang keluarga tanaman. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar juga tentang rotasi tanaman. Jadi, oh ternyata tanaman itu juga, bagusnya itu dirotasi. Misalnya kita nanam kangkung, itu nggak kangkung terus sampai 5 tahun, kangkung spotnya di situ terus, kayaknya perlu dirotasi kan. Nanti itu ada di materi ini juga kita belajar tentang rotasi tanaman, kayak gitu. Terus kemudian kita belajar juga tentang strategi terus-menerus panen. Gimana sih biar kita bisa terus-menerus panen, apa namanya, panen makanan, kayak gitu. Kemudian ada juga belajar tentang, menangkap sinar matahari sesuai kebutuhan tanaman. Nah, ini juga, disampaikan di materi ini bahwa setiap halaman, setiap rumah kan kondisinya berbeda-beda. Ada yang dapat full sun, ada yang dapat sinar matahari pagi, ada yang nggak dapat sinar matahari pagi misalnya, ada yang, apa ya istilahnya, dapat naungan, banyaknya naungan. Nah, itu akan, disesuaikan tanaman apa aja sih yang cocok di tempat yang full sun misalnya, yang full kena matahari dan juga yang banyak naungan. Jadi walaupun ada spot-spot yang kayaknya nggak dapat sinar matahari nih, tapi tetap, jangan khawatir, tetap ada tanaman-tanaman yang cocok ditanam di bawah naungan, kayak gitu. Kemudian juga selanjutnya kita akan belajar tentang companion planting. Untuk tanaman yang sehat dan resilient. Jadi companion planting itu tentang tumpang sari ya. Jadi sesuai judul, materi malam ini menanam beragam tanaman, itu tuh nanti kita akan, belajar tentang, tumpang sari atau companion planting. Dan juga belajar tentang prinsip, dari menanam secara tumpang sari atau companion planting itu apa sih prinsip-prinsipnya yang perlu kita terapkan, di bedengan atau di kebun kita. Kemudian selanjutnya ada tentang menanam tanaman perennial. Perennial itu nanti dijelaskan sama Kang Habib tanaman perennial itu apa, dan refugia, dan yang terakhir akan ada tentang practical guide untuk safe seeding, untuk menyimpan benih, seperti itu. Kayaknya ini udah pernah ditanyain, di materi pertama kalau nggak salah ada yang pernah nanya tentang, gimana cara menyimpan benih yang baik. Nah, ini sama Kang Afif akan dibahas lebih dalam tentang, safe seeding atau penyimpanan benih supaya kita punya stok benih yang ditumbuhkan dari kebun kita sendiri gitu. Jadi mandiri, tahan mandiri benih. Gitu teman-teman semua. Oke, kayaknya teman-teman semuanya insya Allah sudah siap untuk menyimak materi malam ini. Langsung aja materi malam ini akan dijelaskan seperti biasa oleh Kang Afif. Ini apakah sudah terlihat, ininya, PowerPoint-nya? Udah muncul? Oke, kalau gitu akan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu atau teman-teman semua. Kembali lagi di kelas pangan halaman ala permakultur di kelas yang keempat ya. Ini di pertemuan yang keempat terkait dengan tanaman ya. Jadi ini juga merupakan salah satu materi yang penting ya, karena ini tentang tanaman ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana tentang
eh, tanah, lalu juga tentang air, ya, lalu prinsip-prinsip, dan sekarang terkait dengan tanam. Ya, Eh, ini yang apa? Setelah kita menghidupkan tanah kita, kita memetakan bagaimana air di halaman kita, lalu selanjutnya tanaman ini menjadi salah satu elemen yang penting, ya, yang utama juga gitu ya. Setelah semuanya disiapkan gitu ya, tanahnya sudah siap gitu, lalu airnya sudah siap juga, lalu selanjutnya adalah tanaman. Kita lanjut ya. Sebelum kita menuju ke materi ini, ada seperti biasa ada refleksi ya, bahwasanya terkait dengan tanaman itu sendiri. Ketika kita melihat hutan, di hutan itu biasanya tumbuh secara alami ya. Ketika tumbuh secara alami, kita melihat sebetulnya banyak berbagai jenis tanaman. Ya, pohon itu tumbuh bermacam-macam ya, tidak hanya satu jenis ya. Semua bisa tumbuh dan semua bisa berdampingan dan tentunya memiliki fungsi ya, fungsi di dalam ekosistem hutan itu sendiri yang mana tanaman-tanaman itu sendiri menunjang satu sama lain ya. Mulai dari kalau kalau Bapak Ibu atau teman-teman ke hutan kita bisa melihat bahwasanya di setiap sudut atau di setiap ruang itu diisi oleh eh, tanaman-tanaman yang semuanya saling mendukung satu sama lain, mulai dari yang menutupi tanah, mulai dari semak-semaknya, mulai dari yang merambat, mulai dari pohonnya, mulai dari kanopinya, ya, sampai tanaman yang apa yang kanopi ya, yang paling tinggi, ya, itu. Dan semuanya saling tumbuh dalam keharmonian ya, keharmonisan. Jadi semuanya itu punya fungsinya ya. Jadi ini ada sebuah refleksi bahwasanya juga di misalnya kita mengambil dari dalam Al-Qur'an bahwasanya semua tanah maha suci maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan ya, baik dari apa yang tumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri. Jadi em, ternyata bukan hanya hewan, bukan hanya manusia yang punya pasangan, tumbuhan juga memiliki pasangan. Sehingga nanti dalam pendekatan pangan halaman ala permakultur ini kita belajar bagaimana tumbuhan itu memiliki fungsi ya, fungsi di dalam ekosistem ya, yang mana menunjang satu sama lain ya. Dan ya prinsipnya sebetulnya ketika menanam kita perlu mengikuti cara kerja alam ataupun paling simpel kita mengikuti cara kerja alam gitu ya. Jadi cara kerja alam itu belajar dari mana? Belajar dari hutan ya. Jadi kita belajar mengenal gitu ya bagaimana di hutan. Seperti kemarin misalnya kita belajar untuk membuat kompos. Kompos itu kan sebetulnya kita mengikuti cara kerja alam ya. Atau contohnya misalnya di hutan. Ketika daun-daun kering turun turun atau gugur ke tanah ya, di tanah ada kehidupan, akhirnya kehidupan itu mengurai daun-daun kering yang terus menumpuk-menumpuk akhirnya menjadi tanah. Nah, kita mencoba untuk mengikuti prosesnya gitu ya. Dan kita bisa hidupkan atau kita bisa manfaatkan bahan-bahan dari alam yang ada di sekitar kita untuk membuat kompos ya, karena agar kita bisa meniru ya bagaimana alam itu bekerja. Nah, ini ada selanjutnya ada beberapa ini hanya untuk pengetahuan saja ya, sumber gizi dari kebun rumah. Jadi ini beberapa contoh-contoh tanaman dengan kandungan vitaminnya ya, mungkin ini juga bisa dicari tahu ya oleh Bapak Ibu atau teman-teman semua. Jadi ini tanaman-tanaman ataupun tumbuhan yang bisa dihadirkan di halaman rumahnya ya. Misalnya ini untuk yang mengandung vitamin A gitu ya, baik untuk mata contohnya daun talas, ubi jalar, ketela pohon, daun labu dan lain-lain ya, sayuran hijau dan lain-lain. Lalu untuk kebutuhan vitamin C misalnya
Untuk kekebalan tubuh, misalnya di situ ada pepaya, jeruk, tomat, nanas, jambu biji, mangga, jambu monyet, daun kenikir, ya. Lalu ada sumber proteinnya, misalnya dari kacang-kacangan, ya, dari polong-polongan, singkong, biji semangka, ya. Lalu karbohidrat juga, misalnya ada beras, jagung, ubi jalar, ya, talas, kentang, alpukat, eh, kelapa nangka, sukun, tebu, sorghum, ya. Jadi ini masih banyak sebetulnya contoh-contohnya, ya. Ini hanya gambaran saja, ya. Dan saya tidak akan membahas terlalu detail di sini. Sumber gizi dari kebun rumah, salah satunya juga sumber lemak dan minyak, ya, misalnya dari alpukat, susu, kacang tanah, kemiri, biji mete, kedelai. Lalu zat besi juga misalnya dari sayur-sayuran, ya, sayuran-sayuran hijau seperti sawi, bayam, dan jantung pisang dan lain-lain, ya. Ini nanti bisa dibaca. Lalu juga misalnya sumber protein bisa dapat dari daging, misalnya berupa ikan atau telur atau ayam, misalnya, ya, yang bisa dihadirkan di halaman rumah kita. Lalu jamur juga bisa dihadirkan juga. Lalu bumbu-bumbuan dan herbal yang ini pasti ibu-ibu ataupun misalnya ibu rumah tangga membutuhkan ini untuk memasak, ya, seperti cabai, jahe, bawang putih, merica, ketumbar, kemangi, dan sebagainya. Lalu tanaman obat tradisional atau toga, ya. Ini juga seperti lidah buaya, kumis kucing, samiloto, daun sembung. Jadi juga di halaman rumah kita bisa kita jadikan sebagai apotek, ya, apotek hidup, ya. Lalu selanjutnya terkait dengan keluarga tanaman. Nah, ini dalam menanam, kita bisa eh, mempelajari, ya, keluarga-keluarga tanaman. Jadi keluarga-keluarga tanaman ini juga nantinya akan eh, akhirnya kita bisa mengetahui bagaimana tanaman-tanaman itu bisa ditempatkan atau bisa eh, apa kapasitas dari tanaman itu untuk hidup, ya, di daerah yang seperti apa, di kondisi iklim yang seperti apa, atau di kondisi lingkungan yang seperti apa, gitu, ya. Kita bisa mengetahui misalnya kebutuhan airnya seperti apa, misalnya cocok ditanam dengan keluarga apa, gitu, ya. Jadi biasanya nanti ada keluarga-keluarga tanaman tertentu yang tidak cocok diposisikan dengan tanaman tertentu. Ada keluarga-keluarga tanaman tertentu yang cocok diposisikan dengan tanaman tertentu. Seperti ini contoh-contohnya, misalnya di antaranya biasanya yang paling sering, ya, untuk kebutuhan di halaman rumah adalah misalnya contoh dari keluarga alium, atau alium ini biasanya bawang-bawangan, misalnya, ya, seperti ada bawang bombay, bawang putih, bawang merah, lalu ada kucai, lalu ada bawang daun, ya, daun bawang dan sebagainya, ya. Nah, ini tidak suka tanah yang terlalu asam. Lalu ini baiknya rotasi setelah keluarga Brassica, ya. Keluarga Brassica ini eh, adalah keluarga misalnya sawi-sawian, ya. Lalu membutuhkan tanah yang gembur karena ini umbinya, ya, organ targetnya umbinya. Lalu hindari penyiraman yang berlebihan dan tidak membutuhkan terlalu banyak nitrogen, ya, karena ini arahnya nanti ke umbinya. Kemarin kita sudah belajar, ya, bahwasanya yang membutuhkan nitrogen yang banyak itu adalah tanaman-tanaman yang nanti organ targetnya adalah daun. Lalu juga keluarga Brassica ini menyukai tanah yang akan kaya nitrogen, ya, karena eh, daun-daun hijau, ya, biasanya. Lalu rotasi tanaman setelah legum atau tanaman ditanam di dekat legum, ya, ini bagus karena legum bersimbiosis dengan rhizobium untuk menambah nitrogen, ya, sehingga akhirnya nitrogen di tanah tersedia, ya. Tidak suka tanah yang asam, penyiraman yang rutin, dan diberikan pupuk vegetatif. Nah, ini kemarin kita sudah belajar, ya, pupuk vegetatif. Jadi nanti Bapak Ibu atau teman-teman ketika pembelian pupuk juga perlu disesuaikan dengan fasenya. Lalu legum, ya, keluarga legum ini
seperti keluarga polong-polongan ya, atau biasanya kacang-kacangan ya, jenis-jenis kacang itu keluarga legum, misalnya kacang buncis, kacang panjang, kacang tunggak, kacang gude, kacang apa pedang gitu ya, koro benguk dan sebagainya. Itu keluarga kacang-kacangan. Nah, ini bagus ditanam di dekat keluarga Brassica gitu ya. Jadi kalau tumpang sari ini bagus karena tanaman legumnya memberikan nitrogen kepada tanaman-tanaman dari keluarga Brassica ya, atau daun-daun hijau ya. Lalu keluarga Curcubit. Nah, ini biasanya keluarga Curcubit ini dari seperti contohnya misalnya labu-labuan ya. Nah, ini tanaman yang paling lapar, berarti ini unsur haranya harus bagus ya, membutuhkan unsur hara yang banyak gitu ya. Lalu ada di sini contohnya ada labu ya, ada labu botol, ada labu eh, apa? Labu pumpkin ya. Ada lufa, ada timun ya, ada pare ya. Ini merupakan keluarga Curcubit ya. Lalu penyiraman yang teratur perlu trellis ya, yang kuat ya, karena umbinya dia merambat, umbinya juga cukup besar. Lalu keluarga Solanaceae ya, keluarga Solanaceae ini keluarga misal keluarga tanaman-tanaman seperti tomat, cabai ya, lalu paprika, lalu terong ya, lalu kentang ya. Ini memerlukan perawatan ya, jadi dan membutuhkan tanah yang kaya nutrisi juga sama. Tidak terlalu tahan kondisi lembab ya, dan membutuhkan penyiraman yang teratur. Ya, jadi ini nanti bisa dibaca ya di klasifikasi dari sayuran-sayuran ya, keluarga-keluarga sayuran ini. Lalu selanjutnya ini rotasi tanaman ya. Nah, ini penting ketika Bapak Ibu atau teman-teman akan menanam di halamannya masing-masing, rotasi tanaman ini berfungsi untuk diantaranya adalah agar tanah tersebut tidak dieksploitasi secara terus-menerus, karena nantinya misalnya contoh di sini ada tanaman-tanaman legum, berarti tanaman-tanaman legum ini membutuhkan ataupun menghadirkan nitrogen di dalam tanah ya, karena menambah nitrogen di udara akhirnya masuk ke dalam tanah, berarti tersedia nitrogen di dalam tanah ya. Lalu setelah keluarga legum kita bisa menanam tanaman-tanaman yang dengan organ target yang eh, di perakaran atau umbi-umbian ya. Lalu selanjutnya juga eh, de- kita bisa menanam tanaman-tanaman dengan yang organ targetnya adalah buah-buahan ya. Lalu selain itu atau buahnya ya, maksud saya buahnya. Lalu selanjutnya bisa dirotasi dengan tanaman-tanaman dengan organ target daun ya. Nah, ini sehingga nutrisinya, misalnya kalau kita terus tanam tanaman-tanaman yang dengan organ target daun terus, maka nitrogennya lama-lama akan habis. Sehingga kita perlu nanam, kita rotasi, tanam lagi legum, misalnya nanti menyediakan legum itu. Jadi menyediakan unsur hara untuk legum itu. Untuk tanaman daun itu maksud saya. Lalu selanjutnya adalah strategi terus-menerus panen. Nah, jadi jadi di pangan halaman ini, ketika kita akan menghadirkan pangan halaman, kita perlu menanam ataupun ada strategi terus-menerus panen, ya. Sehingga beberapa strategi itu diantaranya adalah memperennialkan annual, ya. Jadi maksudnya memperennialkan annual. Jadi saya jelaskan dulu, tanaman annual itu adalah tanaman yang ataupun tanaman musiman ya. Jadi umurnya misalnya 3 bulan, gitu, 2 bulan, 1 bulan. Jadi eh, biasanya tanaman-tanaman yang musiman gitu, yang umurnya pendek ya. Contohnya misalnya seperti sayur-sayuran dan misalnya sayur-sayuran, tomat, terong dan sebagainya ya. Sayuran-sayuran hijau gitu. Itu adalah annual ya. Jadi musiman ya. Nah, kita bisa memperennialkan annual. Nah, perennial ini apa? Perennial ini adalah tanaman-tanaman yang umurnya panjang ya, bisa tahunan. Ya, jadi tanaman perennial ini ketika kita tanam,
kita petik terus dia akan tumbuh terus ya. Dan juga nantinya membantu untuk menghidupkan tanah juga. Ya, dan ini bisa kita makan. Nah, jadi memperennialkan annual ini adalah kita bisa menanam tanaman annual ketika kita mau panen, itu tanamannya itu kita tidak potong semuanya, kita tidak cabut. Ya, misalnya contoh di gambar ini ada sawi, itu kita tidak cabut sawinya, tapi kita petik saja untuk kita makan ya, karena ini skala halaman kan, kita makan. Jadi nanti mereka bisa sampai 3 kali panen, nanti akan tumbuh lagi daunnya, gitu, seperti itu. Kenapa tidak dicabut dengan akarnya agar tidak merusak jejaring ekosistem yang ada di dalam tanah gitu ya. Jadi ibaratnya kita mengurangi intervensi ya terkait terhadap tanah. Lalu selanjutnya adalah menanam perennial ya. Nah, perennial ini tanaman yang berumur panjang ya, tahunan gitu. Dan ini biasanya seperti bisa macam-macam ya, seperti semak-semak dan sebagainya. Jadi ini bisa bisa dikonsumsi juga nanti ada jenis-jenisnya. Lalu selanjutnya adalah komposisi seimbang. Jadi seimbang antara perennial dan annual. Jadi kita bisa menanam tanaman-tanaman perennial dan annual secara bersamaan ya. Misalnya ditumpang sarikan sehingga eh, kita bisa terus-menerus panen ya. Jadi ini adalah salah satu strategi ya terus-menerus panen. Nah, ini juga ada pengetahuan tentang penempatan ya, penempatan tanaman sesuai dengan kebutuhan sinar matahari ya. Salah satunya di sini ini hanya contoh-contoh saja ya, juga sama hanya contoh-contoh saja. Nanti sehingga ketika mengetahui tanaman-tanaman apa yang membutuhkan sinar matahari yang full dan tanaman-tanaman apa yang membutuhkan sinar matahari ataupun membutuhkan shade atau naungan ya, sehingga kita bisa menempatkan tanaman itu ya. Ketika dalam desain kita sebenarnya bisa misalnya contoh ada tanaman yang membutuhkan sebagian naungan, lalu ada tanaman yang butuh full sun ya, kita bisa menempatkan itu berbarengan berarti ya, karena tanaman yang membutuhkan full sun sekaligus nantinya menjadi naungan untuk tanaman-tanaman yang membutuhkan naungan ya. Ini contoh-contohnya ya, ada kacang-kacangan yang full ya, ada kacang-kacangan, brokoli, kol, jagung, tomat, terong, bawang-bawangan dan sebagainya. Lalu juga ini ada yang tanaman yang membutuhkan sedikit naungan ya, misalnya di sini ada selada, bayam, kangkung, keel, seledri, ketumbar, lobak dan sebagainya ya. Nah, ini nanti ini untuk informasi apa saja nanti. Selebihnya tentunya Bapak Ibu dan teman-teman melakukan observasi di halamannya masing-masing sehingga nanti akan mendapatkan informasi ya. Jadi ini juga berdasarkan pengalaman gitu nantinya ya. Lalu selanjutnya menanam berbagai jenis tanaman. Ya, sebenarnya ini di sini ada beberapa metode, di antaranya ada companion planting atau misalnya tumpang sari. Dan ini semuanya sebenarnya konsepnya sebenarnya bagaimana menanam tanaman itu berdasarkan fungsinya ya, berdasarkan fungsinya. Jadi kita melihat di gambar di sini ada beberapa fungsi ya, ada beberapa tanaman yang memiliki fungsi ya, fungsinya masing-masing sehingga kita bisa tanam bersamaan dan justru nanti saling mendukung satu sama lain. Ini contoh di kebun kami eh, kelihatannya memang tadi ya seperti kita meniru hutan berbagai jenis tanaman, tapi ini semua makanan dan memiliki fungsi ya di dalam ekosistem dan mendukung tanaman-tanaman yang lainnya ya. Nah, jadi ini sebenarnya ada beberapa contoh, ada companion planting, ada alley cropping ya. Alley cropping biasanya ini tanam lorong ya, sistem tanam lorong. Nah, ini biasanya lahan yang lebih luas. Kalau untuk skala halaman, kita bisa memanfaatkan tumpang sari dan companion plant. Ataupun jika memungkinkan, kita bisa membuat konsep food forest atau hutan pangan ya. Nah, dan ini yang ada di gambar, misalnya contoh di sini ada marigold. Marigold ini bisa kita tanam sebelah keluarga Solanaceae ya. Misalnya tadi ada tomat, ada terong, ada cabai. Nah, ya, marigold ini punya kemampuan akarnya ini untuk mengontrol nematoda ya. Jadi nematoda ini biasanya menyerang akar ya. Kalau di tanaman kubis biasanya nanti akarnya itu jadi disebut penyakitnya itu akar gada ya, kan akarnya itu
jadi bengkak gitu ya, akarnya itu membengkak gitu ya, sehingga akhirnya menghambat penyerapan unsur hara. Nah, marigold ini punya kemampuan untuk mengontrol nematoda gitu. Lalu bunganya ini juga mengundang serangga predator, misalnya seperti kepik, ya, seperti ya apa belalang sembah, ya, dan sebagainya. Jadi akhirnya akan ada serangga ya di kebun yang mengontrol, yang membantu dalam proses penyeimbangan ekosistem. Ya, lalu misalnya di sini ada dill ini juga atau adas ini juga dia memiliki aroma ya berfungsi sebagai repelen. Ya, repelen ini adalah biasanya sebagai penolak serangga ya karena misalnya baunya biasanya ya tanaman-tanaman herba atau tanaman-tanaman herbs ya biasanya mengeluarkan aroma-aroma ya yang nantinya akan menghalau serangga ya. Lalu juga ada kenikir ya, kenikir ini di sini misalnya ini contoh saja. Nah, bunga-bungaan ini juga akan menarik serangga ya. Jadi serangga tidak akan full di area ini tapi akan tertarik ya ke area ini dan nanti di situ ada predator ya akhirnya di situ ada proses eh, jejaring ekosistem. Nah, ini contoh-contoh yang saya coba jelaskan ya. Misalnya ini ada tomat dan kemangi. Nah, tomat dan kemangi ini juga salah satu kombinasi yang bisa dikombinasikan ya. Kemangi ini juga karena punya aroma ya. Jadi kemangi ini juga menghindarkan serangga-serangga ya biasanya. Nah, ini juga ada tabel companion plan. Nah, ini bisa nanti dibaca ya bagaimana ada fungsinya juga ya dari setiap tanaman ini ketika ditanam bersamaan ya, misalnya dan juga ada tanaman-tanaman yang misalnya kurang bagus ketika ditanam bersamaan ya. Misalnya contoh eh, basil ini misalnya ataupun misalnya kemangi ini tidak cocok ditanam dengan brokoli ya dengan kembang kol atau bunga kol dengan kacang-kacangan ya. Nah, jadi ataupun tadi ya kemangi atau basil ini malah cocok ketika ditanam dengan tanaman-tanaman seperti tomat tadi ya, seperti itu. Jadi ini bisa dibaca ya nanti untuk informasi ya pada dasarnya prinsip dari companion planting atau tumpang sari dalam bedengan ya itu adalah dengan menghadirkan tanaman-tanaman yang pertama itu beraroma ya yang tanaman beraromanya apa ya seperti misalnya herbs gitu. Jadi sebetulnya dalam satu bedeng kita bisa menanam berbagai jenis tanaman ya dan justru saling menguntungkan nantinya ya. Misalnya yang di dalam satu rice bed ini kita bisa hadirkan tanaman yang beraroma seperti herbs ya. Lalu yang kedua tanaman berbunga ya ataupun semua tanaman sebenarnya berbunga ya. Maksudnya di sini adalah tanaman-tanaman bunga ya, bunga yang memang bunganya itu dia lebih ini ya, maksudnya bunga tanaman-tanaman bunga lah biasanya dikenalnya ya. Misalnya contoh marigold tadi, terus ada kenikir, ya. Nah ini tanaman bunga ini berfungsi sebagai untuk menghadirkan serangga predator. Tanaman beraromanya untuk menolak serangga-serangga herbivora misalnya ya. Lalu misalnya tanaman penutup tanah gitu, yang menutup tanahnya apa? Lalu juga warna juga ini berpengaruh nanti dalam ya karena kalau ada bunga kan bermacam-macam ya warnanya ini juga nanti berpengaruh untuk kita bermain psikologi dari serangga ya. Jadi serangga ini biasanya tertarik dengan warna-warna yang mencolok misalnya kalau kita tanam bunga di area bedengan kita serangga akan cenderung ke sana dibandingkan ke tanaman yang lainnya seperti itu. Nah, selain itu juga sebetulnya kita bisa posisikan tanaman tadi sesuai kebutuhan tanaman. Jadi tanaman penutup tanahnya apa, tanaman penyumbang unsur haranya apa, ya, tanaman bunganya apa.
tanaman yang beraromanya apa gitu ya. Ketika semua kita kombinasikan itu akan membuat semacam ekosistem tersendiri gitu ya di bedengan kita ya, sehingga tanamannya akan tumbuh dengan baik ya. Nah, ini contoh-contoh nanti juga ini Bapak Ibu dan teman-teman semua akan membuat seperti ini ya, desain. Ini jadi ini contoh saja. Ini contoh desain di dalam bedengnya, desain maksudnya peletakan tanaman-tanaman di dalam bedengnya. Nanti desainnya ada lagi untuk desain halamannya secara general ada lagi. Jadi ini untuk gambaran gitu ya, gambaran nanti di dalam bedeng itu sebenarnya kita bisa menempatkan berbagai jenis tanaman ya. Nah, ini juga ada pengendalian hayati terpadu ya. Dengan menanam berbagai jenis tanaman, kita juga membantu untuk atau kita juga sekaligus ya melakukan pengendalian hayati terpadu. Ibaratnya ini adalah sebagai preventif. Kan biasanya kita ketika menanam biasanya udah muncul serangga dan sebagainya baru kita treatment ya. Saya baru juga nanam satu tanaman, biasanya terus muncul serangga dan sebagainya, kita harus langsung treatment. Nah, kita bisa melakukan preventif dengan apa? Dengan tadi menanam berbagai jenis tanaman, ya, dengan keberagaman seperti itu. Jadi tanaman bunga ini juga sebagai refugia ya tadi ya. Refugia ini rumah, rumah bagi serangga. Lalu juga eh, ini sebetulnya pengendalian hayati terpadu nanti ada di sesi khusus juga ya di materi materi lainnya di sini ya di pangan halaman. Jadi ya ini untuk apa namanya kita juga ketika misalnya tadi strategi preventifnya sudah dilakukan, tapi misalnya tadi masih ada ketidakseimbangan, kita bisa kendalikan dengan menggunakan jamu nabati rumah tangga gitu ya. Jadi ini misalnya ada dari daun bawang, daun pepaya, bawang putih, ekoenzim dan sebagainya. Nanti akan lebih detail dibahas di materi yang khusus terkait dengan ini ya, pengendalian hayati terpadu. Nah, ini juga ada pengetahuan terkait dengan defisiensi hara ya. Jadi nanti Bapak Ibu atau teman-teman biasanya banyak yang bertanya juga ya ketika bercocok tanam ini tanaman saya daunnya kenapa? Nanti bisa dilihat di sini gitu ya. Ini adalah tabel ketika tanaman kekurangan unsur hara ya. Nah, jadi kita bisa melihat misalnya kalau kekurangan nitrogen, tulang-tulang daunnya masih berwarna hijau tapi eh, apa daunnya mulai atau warnanya menguning gitu ya, tapi tulang-tulangnya masih berwarna hijau. Itu kekurangan nitrogen sehingga kita bisa hadirkan nitrogen di situ. Ya. Nah, ada juga sebenarnya indikasi misalnya kelebihan nitrogen itu biasanya dengan munculnya kutu daun itu berarti kelebihan nitrogen itu berdasarkan jurnal yang saya baca ketika ada kutu daun atau aphids gitu berarti kelebihan nitrogen. Berarti apa yang perlu dilakukan nih untuk menyeimbangkannya? Kemarin kita sudah belajar materi terkait dengan tanah ya untuk menghidupkan tanah. Lalu pengaruh keasaman pada ketersediaan hara. Nah, ini juga tadi berbicara tanaman-tanaman tertentu membutuhkan pH ya atau keasaman yang misalnya antara 6,5 sampai 7. Kenapa antara 6,5 sampai 7 ya pH yang dibutuhkan untuk tanaman itu bisa mampu menyerap unsur hara itu karena pada pada pH tersebut itu unsur hara itu sedang dalam keadaan optimum ya atau bisa diserap ya bisa diserap oleh tanaman ya jadi ini kita bisa melihat di tabel kalau pH-nya 4 4,5 atau di bawah 6 ini semakin sedikit ketersediaannya atau istilahnya semakin sedikit bisa diserap oleh tanaman ya yang banyak malah iron atau besi ya biasanya makanya kenapa kalau tanah yang banyak zat besinya itu cenderung asam ya. Nah, ini kalau misalnya pH-nya terlalu tinggi juga sama ya unsur haranya tidak semua tersedia untuk tanaman ya. Jadi pH ini pengaruhnya ke sini nanti ya. Nah, lalu
ini juga kita bisa menanam tanaman perennial atau tahunan. Nah, ini contoh-contoh saja gitu yang bisa dihadirkan di halaman. Misalnya ada bayam Brazil, ada raspberry atau arben, ada poh-pohan, ya, ada singkong daunnya kita bisa manfaatkan, ya, misalnya lalu pohon-pohon buah kecil, lalu pohon jeruk, ada gedi, ya, ada daun kari, ada cai atau pepaya Jepang, ada ginseng Jawa, ada katuk, ciplukan, murubai. Jadi masih banyak ya, pandan, turi, bayam malabar, daun ubi, suji, pepino dan sebagainya. Jadi banyak tanaman-tanaman perennial yang kita bisa hadirkan. Kalau tadi kita berbicara strategi terus-menerus panen, ketika kita punya tanaman perennial, kita bisa panen terus-menerus karena ini tidak perlu kita eh, ketika sekali tanam kita bisa terus-terusan memanennya, ya. Lalu menanam tanaman refugia, ya. Nah, ini jadi macam-macam bunga juga bisa kita hadirkan, ya. Warna-warninya ini bisa menarik tadi, ya, bisa atraktan untuk serangga. Nah, ini juga ketika manfaat ketika menanam tanaman herbs, ya. Jadi tanaman-tanaman yang biasanya herbs ini punya aroma, ya. Misalnya contoh basil, terus juga kemangi, mint, ya, fennel, adas, ya, cilantro atau ketumbar, eh, chives atau eh, kucai, ya, lalu juga misalnya daun kari, lalu misalnya ya rosemary, ya, dan sebagainya, tarragon, sage thyme gitu. Jadi ini juga sebagai repelen serangga, mengundang polinator dan mengundang predator, ya. Jadi kita membuat ekosistem di situ. Jadi agar seimbang, ya. Nah, selanjutnya ini juga salah satu pendekatan di mana misalnya di halaman rumah kita bisa memaksimalkan ruang, ya, memaksimalkan ruang dengan membuat herb spiral atau apa bedengan spiral, ya, untuk tanaman herba, ya, atau tanaman herb, ya. Jadi ini sama seperti misalnya ketika di di landscape, misalnya dalam sebuah landscape di dalam misalnya di bukit gitu. Di yang paling atas ini kita bisa menempatkan tanaman-tanaman yang membutuhkan sinar matahari yang full, ya, dan dan tidak terlalu membutuhkan kelembaban, ya. Jadi biasanya tanaman-tanaman herba yang ditempatkan di sini ini tanaman-tanaman yang tidak membutuhkan, yang istilahnya dia butuh full sun, ya. Jadi dalam ruang yang begitu sempit gitu, ya, ini kita bisa hadirkan berbagai jenis tanaman dengan membuat spiral, ya, seperti ini, ya. Untuk area yang berada di bawah Katulistiwa itu biasanya spiralnya ini melawan arahnya ini, ya, dari yang paling bawahnya ini melawan apa namanya? Melawan melawan arah jarum jam, ya. Ya, kalau yang di bawah Katulistiwa, kalau yang di atas Katulistiwa searah jarum jam, gitu, ya. Nah, ini karena nanti berkaitan dengan sinar matahari, ya. Nah, ini misalnya di yang paling atas ini tanaman yang membutuhkan sinar matahari yang cukup, yang full sun, ya. Misalnya di sini ada rosemary, ada tarragon, ini kan tanaman-tanaman Mediterranean, ya, biasanya aslinya gitu, ya. Lalu makin ke bawah ini tanaman-tanaman yang membutuhkan kelembaban yang tinggi, misalnya contoh mint, ya, jenis-jenis mint, ya, ini mereka membutuhkan kelembaban, ya. Nah, jadi makin bawah ini makin lembab, ya, dan agak ada naungan. Yang paling atas ini yang cenderung kelembabannya berkurang, ya, gitu. Nah, ini juga ada bunga-bunga edible, ya. Jadi kita menanam bunga sekaligus juga sebagai sumber makanan kita, ya. Jadi ini contoh-contoh bunga edible, ada marigold, ada bunga zukini, bunga matahari, ada lavender, rosella, bougainville, krokot. Ini biasanya kita makan, ya. Biasanya kita makan.
Kalau saya dan Teh Aca biasanya makan bunga-bungaan juga ya, entah itu dicampurkan dengan salad atau misalnya dicampurkan untuk istilahnya untuk misalnya membuat nasi goreng atau nasi apa namanya membuat nasi menanak nasi dicampur dengan bunga-bunga dan sebagainya ataupun dibuat teh dan sebagainya ya. Bunga krokot, bunga nasturtium, telang, ya, bunga labu, kosmos, bunga turi, bunga mawar dan masih banyak lagi ya. Ini contoh-contohnya. Lalu juga flower and tea ya kita bisa membuat teh-tehan ya dari bunga-bungaan, misalnya ada chamomile, ada peppermint, lemon balm ya, yang ini bisa dihadirkan ya di halaman rumah ya. Jadi eh, flower and tea atau misalnya herbs and tea ya. Jadi ada peppermint, ada lemon balm, ada menthol, chocomin, orange mint, pandan, serai, telang, rosella, marigold, zinnia, bougainville, nasturtium, daun arben, daun murbe, kelor dan sebagainya ya. Jadi ini juga sekaligus juga sebagai apa obat ya untuk tubuh kita ya sebagai istilahnya herbal ya untuk tubuh kita. Lalu juga bumbu dapur di halaman kita bisa hadirkan seperti serai, jahe, kunyit, kencur, lengkuas, daun salam, daun jeruk, kemangi, ketumbar, seledri, parsley, bunga lawang, bawang-bawangan, cabai dan sebagainya ya. Jadi ini bisa kita hadirkan gitu ya di halaman rumah kita. Lalu buah-buahan di halaman juga buah-buahan kecil misalnya bisa stroberi, delima, jambu, nanas, raspberry, mulberry, jeruk, lemon, ciplukan, blackberry, anggur Brazil, markisa, pepaya dan sebagainya ya. Ini juga kita bisa hadirkan. Lalu juga tanaman obat keluarga ya misalnya seperti lidah buaya, sirih, jahe, kunyit, temulawak, kencur, serai, kumis kucing, binahong, mengkudu, sambiloto, adas, mint, bidara, ciplukan, telang, pegagan dan sebagainya ya. Jadi ini kita bisa hadirkan juga ya di halaman rumah kita. Dan ini kebanyakan juga kan tanaman-tanaman perennial sebetulnya ya. Nah ini juga contoh gitu ya. Ini kalau teman-teman misalnya ingin menghadirkan tanaman-tanaman jamu yang ya istilahnya ini tanaman-tanaman di sini juga banyaknya tanaman-tanaman perennial. Dan ini juga untuk misalnya tujuannya untuk jamu, untuk jamu ini ada sebuah buku ya dari salah satu teman kami. Ini terkait dengan jenis-jenis herba dan pemanfaatannya, lalu juga eh, manfaatnya, lalu bagaimana cara memanfaatkannya, bagaimana cara mengolahnya. Ini bisa nanti bisa coba dicari ya kalau Bapak Ibu atau teman-teman tertarik ya untuk misalnya untuk obat-obatan untuk herbal lah ya, untuk kebutuhan herbal untuk menyehatkan tubuh ya. Nah, ini juga ada salah satu buku dari teman kami juga ya. Judul bukunya Tak Kenal Maka Tak Makan. Jadi ini juga salah satu buku ketika nanti menghadirkan pangan halaman di halamannya masing-masing itu biasanya banyak juga tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh tanpa kita tanam misalnya ya dan akhirnya kita juga sebetulnya bisa memanfaatkan itu ya misalnya kita bilang itu gulma tapi sebenarnya ada manfaatnya dan kita bisa makan dan itu edible sebetulnya ya jadi ini ada yang disebut biasanya kita meramban gitu ya istilahnya ya tanaman-tanaman liar tanaman-tanaman yang sengaja yang tidak sengaja kita tanam tapi tumbuh tapi ternyata bisa dimanfaatkan nah ini ada buku ya ada buku yang mungkin teman-teman juga nanti bisa belajar dari sini ya. Nanti bisa dicari bukunya. Nah, selain itu juga dalam kaitannya dengan menanam, ya, kita juga bisa meng- memanfaatkan sisa makanan, ya, memanfaatkan sisa makanan kembali menjadi makanan, ya, jadi atau regrow. Biasanya Bapak Ibu atau teman-teman biasanya membeli sayuran misalnya dari pasar, kita bisa tumbuhkan lagi sebetulnya ya seperti contohnya misalnya ada daun bawang ya bawang 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 atau bawang daun ini bisa sangat mudah untuk tumbuh lagi ya ketika kita regrow ya kita tanam lagi atau seperti ini misalnya disimpan di air nanti akan tumbuh lagi ya dan ini kita bisa manfaatkan ya ini contoh-contohnya ada wortel lobak bawang daun bawang bawangan jadi ibaratnya ini juga salah satu kemarin saya berbicara kita biasanya banyak mengambil ya mengambil dari
tanah, tapi kita apa timbal baliknya gitu ya. Ya minimal kita melakukan regrow ini juga, misalnya kita membeli dari pasar kan sama dengan kita mengambil dari tanah sebenarnya kan, yang akhirnya bagaimana istilahnya kontribusi kita ya minimal kita regrow, kita tumbuhkan lagi misalnya ya. Dan ini sangat-sangat bermanfaat. Nah, ataupun ada microgreen ya, untuk bisa dihadirkan juga misalnya jika kita punya banyak benih ya, karena ini membutuhkan banyak benih ya, kita memakan sproutnya ataupun kecambahnya ya. Jadi ini sayuran yang usia yang sangat muda ya, 7 sampai 14 hari. Nah, ini biasanya membutuhkan benih-benih yang banyak ya untuk ditumbuhkan. Nah, ini misalnya untuk di area atau di space yang misalnya tidak terlalu luas, misalnya di halaman, misalnya. Bahkan untuk 1 meter persegi saja kita bisa hadirkan berbagai jenis tanaman ya. Ini atau di istilahnya dinamakan square foot gardening. Jadi 1 meter persegi tanaman kita bisa menanam misalnya 16 tanaman ya. Dalam 1 meter persegi misalnya kita bisa melihat ya. Jadi eh ini kita bisa hadirkan ya, eh, di halaman rumah kita. Nah, terus juga kita bisa misalnya di halaman yang tidak terlalu luas, kita bisa memanfaatkan misalnya kemarin ada yang bertanya kalau menggunakan pot-pot seperti ini seperti apakah bagaimana? Tidak masalah ya. Nah, tapi kita juga bisa hadirkan berbagai jenis tanaman dalam satu pot. Ya, ini contoh pendekatan potted companion plant. Jadi misalnya kita menanam tanaman-tanaman seperti tadi ya, seperti companion plant tapi dalam pot ya. Dan ini kita bisa menanam berbagai jenis tanaman dalam pot ya. Nah, misalnya tomat dan herb ya, kita bisa hadirkan dalam pot ada tomat, ada basil, ada oregano, parsley, koriander, kucai, bawang daun. Nah, ini biasanya kalau ini ingin lebih leluasa kita bisa tanam di pot yang cukup besar, misalnya 40 cm, yang pot yang 40 cm atau 50 cm. Kita bisa hadirkan tanaman-tanaman ini bersamaan ya, seperti digambar di sini. Lalu misalnya keluarga mint, jenis-jenis mint, ini misalnya ada lemon balm, mint, mentol, ada chokomint dan sebagainya ya. Jadi ini kita bisa hadirkan juga misalnya dalam pot ya. Nah, kalau mint ini biasanya invasif, sehingga nanti biasanya ada yang bertanya juga, kalau invasif gimana nanti saling menutupi. Nah, itulah fungsinya ada kita manusia, yaitu kita panen gitu ya. Kita istilahnya kita pangkas, kita panen ya. Jadi tidak kita biarkan ya, kita panen. Lalu spicy pot ya, spicy pot ini juga misalnya eh, eh, apa rempah-rempah atau bumbu-bumbu ya, misalnya seperti cabai, serai, koriander, basil bisa dalam satu pot. Lalu salad pot ya, misalnya khusus untuk salad ada sawi, koriander, selada, arugula dan sebagainya. Lalu untuk bumbu-bumbu Mediterranean misalnya ada rosemary, thyme, sage ya. Lalu tips-tips untuk companion potted planted pada intinya adalah tadi kita mengetahui tanaman-tanaman mana gitu ya yang butuh sinar matahari pulsan, tanaman yang butuh naungan, lalu juga eh, apa potnya ukurannya gitu ya. Kalau lebih besar itu lebih baik menanam secara companion plant. Pilih tanaman yang sesuai dengan ukuran musim dan perhatikan tanaman invasif ya tadi. Jangan kelebihan atau kekurangan air dan pasti balik lagi ya, tanahnya juga dihidupkan ya, berikan kompos dan moss secara berkala. Lalu misalnya kalau di pot, biasanya banyak juga yang nanya, kalau di pot bagaimana media tanamnya? Bisa juga seperti yang kemarin saya jelaskan ya di materi terkait dengan tanah, membuat seperti lasanya juga bisa di pot ya. Jadi nanti tinggal bagian atasnya misalnya disesuaikan. Kalau ingin langsung ditanami itu biasanya nanti si media tanamnya paling minimal itu misalnya 10 sampai 15 cm si media tanamnya. Bagian bawahnya bisa berlapis-lapis tadi ya. Nah, ini contoh misalnya di apa namanya dalam dalam satu pot ini kita bisa menanam berbagai jenis tanaman. Ada cabai, ada pepaya Jepang bahkan gitu ya, ada
bayam Brazil, ada ginseng Jawa, ada krokot ya, ada jenis-jenis mint, ada kemangi dan sebagainya ya. Jadi ini bisa dihadirkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak masalah misalnya di halaman yang tidak terlalu luas ya. Misalnya kemarin ada kalau tidak salah ada yang di balkoni, ada yang mau di rooftop, ya itu bisa dihadirkan. Eh, jadi konsep kita dalam menanam nantinya adalah penumpukan dalam ruang dan waktu ya. Nah, ini juga misalnya kita bisa memanfaatkan ruang-ruang vertikal untuk membuat companion planting ya. Misalnya contoh ini ada pipa bekas ya kita manfaatkan, kita beri lubang untuk area tanamnya dan kita juga sama di sini di dalam pipa juga misalnya kita bisa hadirkan tanaman yang herbsnya apa, yang beraromanya apa, misalnya mint. Lalu tanaman sayuran hijaunya apa? Oh, selada ya. Lalu misalnya di sini juga ada chives atau apa namanya? Ada chives itu kucai ya. Nah, jadi di sini juga ada sawi, ya, ada bawang daun, ya, ada oregano, jadi macam-macam, ya. Ya ini contoh di tempat kami. Jadi dan semuanya tumbuh dengan baik, gitu ya. Semuanya biasanya kan eh, yang sering ditanyakan itu juga biasanya nanti bagaimana ada kompetisi. Nah, ini biasanya ketika menanam berbagai jenis tanaman misalnya nanti kan ada kompetisi gimana gitu ya. Nah, itu yang diajarkan yang biasanya diajarkan di perkuliahan seperti itu karena memang sistemnya kan tadi monoculture atau industri. Kalau monoculture atau industri ya kita menanam satu jenis tanaman otomatis semuanya membutuhkan unsur hara yang sama. Tapi berbeda kalau kita membuat atau menanam dengan konsep companion plant, companion planting. Setiap tanaman punya kebutuhannya masing-masing dan akhirnya mereka malah saling mendukung ya tidak berkompetisi ya jadi eh ini yang nanti bisa dihadirkan dan bahkan nanti saya akan kirimkan video gitu ya bahwasanya malah sangat-sangat rapat itu sangat bisa kita tanam dan semuanya tumbuh dengan baik gitu ya jadi dalam space yang terbatas juga kita bisa menanam sebetulnya ya. Nah, Nah, lalu selanjutnya ini terkait dengan seed management atau manajemen benih ya. Nah, ini sebenarnya pengetahuan kita ya waktu kita saat kita sekolah dulu ya. Jadi masih di SD juga mungkin sudah diajarkan ya bahwasanya ada putik, ada benang sari ya. Nah, putik ini adalah bagian dari istilahnya organ betinanya, lalu benang sari ini adalah dari jantannya gitu ya. Nanti ketika ini putik dan benang sari bertemu akhirnya terjadi pembuahan ya. Ketika terjadi pembuahan akhirnya nanti akan menjadi bakal buah ya atau bakal biji ya. Jadi ini pengetahuan dasar ya. Nah, sehingga kita bisa mengetahui ketika nanti di tanaman-tanaman yang berbeda menggunakan teknik penyerbukan yang berbeda untuk menghasilkan biji. Jadi setiap tanaman nanti ada beberapa tanaman tertentu ada memiliki teknik penyerbukan yang berbeda-beda ya. Misalnya ini seperti kacang-kacangan ya. Contoh tumbuhan yang memiliki alat kelamin betina dan jantan dalam satu bunga ya. Nah, jadi maksudnya eh, contohnya misalnya kacang-kacangan gitu ya, eh, tomat, terong dan sebagainya ini tumbuhan yang memiliki alat kelamin betina dan jantan dalam satu bunga. Ya, jadi satu bunga ada jantan dan betina. Jadi eh, tidak perlu membutuhkan bunga jantan, bunga betina untuk bisa untuk bisa menghasilkan buah, untuk bisa menghasilkan biji. Karena dalam satu bunga sudah ada jantan dan betina. Nah, berbeda dengan misalnya labu, melon, mentimun, jagung. Ini contoh tumbuhan-tumbuhan yang memiliki bunga jantan dan betina terpisah ya pada tumbuhan yang sama. Jadi, kalau yang tadi di atas itu bunga jantan dan betina itu dalam satu bunga, kelamin betina dan jantan dalam satu bunga. Kalau yang ini
kelamin jantan dan betina terpisah, tapi tumbuh pada tumbuhan yang sama. Jadi kalau biasanya misalnya melihat di tanaman mentimun, biasanya ada yang bunganya aja, nanti ada yang kalau yang bunganya itu berarti jantannya, kalau yang betina itu nanti misalnya yang ada semacam bakal buahnya ya, yang akan jadi buahnya nanti biasanya ada kelihatan kecil misalnya seperti kalau mentimun misalnya ada mentimun kecilnya gitu yang kecil gitu ya, yang nanti akan jadi buah atau labu misalnya nanti ada bakal buahnya gitu. Nah, ketika nanti istilahnya bunga jantannya masuk ke atau bertemu dengan betina ya dengan kelamin betinanya nanti akan terjadi pembuahan dan biasanya ini membutuhkan serangga atau angin atau manusia untuk melakukan penyerbukan ya. Lalu selanjutnya ada beberapa varietas pepaya memiliki tanaman betina dan jantan yang terpisah. Nah, ini biasanya pepaya eh, pohon betina sama pohon jantan terpisah ya. Biasanya yang kan yang betina itu yang berbuah, nanti yang jantan itu yang berbunga ya. Biasanya kita kan juga kan bisa makan bunga pepaya ya. Biasanya kita biasa makan bunga pepaya ya. Itu berarti yang pepaya yang jantan ya. Nah, nah jadi biasanya ini di tanaman yang berbeda, kelaminnya berbeda gitu ya. Ada tanaman jantan, ada tanaman betina misalnya. Nah, pada dasarnya ketika ya intinya adalah tadi berdasarkan teknik penyerbukan yang berbeda, sehingga kita perlu menghadirkan serangga sebetulnya. Jadi serangga ini sebenarnya bermanfaat ya sebagai penyerbuk ya, di halaman rumah kita kalau nanti berbicara tentang pangan halaman atau kebun di halamannya ya. Nah, ini juga untuk pengetahuan juga nanti ada yang namanya cross pollination atau penyerbukan silang. Jadi penyerbukan silang ini terjadi ketika misalnya dalam suatu tanaman dengan keluarga atau spesies yang atau dalam keluarga yang sama itu terjadi cross pollinasi atau terjadi penyerbukan silang ya seperti di gambar. Misalnya contoh tanaman terong, misalnya tanaman terong yang terong ungu misalnya, lalu di sebelahnya ada terong misalnya terong ungu panjang misalnya, lalu di sebelahnya ada terong kelingking warna putih ya. Nah, ketika terjadi cross pollination, maka biasanya tiba-tiba misalnya di kebun tiba-tiba kok ada terong terong apa? Terong yang besar gitu ya, yang berwarna putih misalnya. Nah, karena terjadi cross pollination dengan tadi ya eh, terong jari atau terong yang kecil putih di sini. Ada terong jari itu yang terong-terong yang kecil, yang panjang tapi kecil ya. Nah, jadi jangan kaget kalau di kebun itu nanti ada cross pollination. Ini alami ya, ini terjadi alami. Ya, jadi penyerbukan silang ya di sini. Nah, lalu selanjutnya pengetahuan tentang benih. Ya, jadi nanti teman-teman kemarin ada yang bertanya juga ya terkait dengan benih. Jadi benih ini ada beberapa saat ini gitu ya jenis istilahnya benih-benih yang ada di sekitar kita. Jadi benih yang murni atau benih non hibrida ini adalah benih yang dihasilkan ketika tanaman diserbuki secara alami atau kita sebut ini benih heirloom atau open pollinated ya. Open pollinated gitu ya. Jadi benih-benih heirloom atau open pollinasi ini uh, dia benihnya itu bisa ditanam berkali-kali. Jadi ketika misalnya kita tanam nanti berbunga atau berbuah, kita benihkan lagi, kita ambil benihnya, kita tanam lagi, itu akan terus menerus. Contoh di kebun kami misalnya tomat, kami punya tomat yang istilahnya non hibrida, tomat yang heirloom. Misalnya ada beberapa tomat ya, ada tomat keriting, ada tomat sayur, ada tomat cherry. Tomat cherry ada warna kuning, ada warna merah. Itu semuanya semuanya adalah tanaman heirloom atau open pollinasi. Jadi itu bisa tumbuh di mana saja. Bahkan tumbuh di area yang cukup ekstrim, misalnya di celah-celah batu ada tumbuh tomat dan tiba-tiba berbuah gitu ya. Bukan di tanah gitu ya. Jadi nah itu jadi kalau benih-benih heirloom itu biasanya cenderung lebih kuat dan terus-menerus akan beregenerasi
ya. Entah itu nanti misalnya kita panen terus nanti ada bijinya yang jatuh terbuang, atau misalnya nanti kebawa ke kompos kita akhirnya terus. Nah, itu beberapa tanaman di kebun kami seperti itu gitu ya. Nah, lalu ada juga benih hibrida. Nah, benih hibrida ini adalah biasanya benih yang dikembangkan oleh eh, apa namanya, oleh perusahaan tertentu ya. Perusahaan benih biasanya. Ya, jadi ini dibuat ketika dua varietas tanaman berbeda disilangkan. Nah, ini biasanya yang terjadi, benih hibrida ini biasanya penyerbukannya terbuka dan tertutup misalnya ya. Nah, ini biasanya benih-benih ini itu agak sulit untuk istilahnya diturunkan gitu ya, untuk ditanam kembali biasanya. Ya karena ya ini yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan benih gitu ya. Sehingga kita istilahnya kalau ingin menanam lagi kita harus beli lagi gitu ya, karena ini kaitannya nanti dengan udah dengan monopoli dan sebagainya lah ya, ibaratnya dengan bisnis dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya jualan benih yang non hibrida misalnya nanti tidak untung ibaratnya kayak gitu ya. Tapi sebetulnya ada juga gitu ya, teman-teman kami yang memang juga menyediakan benih-benih non hibrida. Jadi memang ya justru ini yang perlu, atau benih-benih heirloom ini yang perlu kita lestarikan gitu ya. Nah, benih hibrida ini biasanya agak sulit kita untuk tumbuhkan kembali karena ya tadi untuk kepentingan, karena itu kepentingan perusahaan sebagainya ya. Jadi sebetulnya, dan benih heirloom atau benih originalnya biasanya di keep oleh mereka gitu ya, ataupun disimpan oleh mereka, tidak boleh keluar sama sekali gitu ya. Nah, ada juga benih GMO atau genetically modified organism. Nah, ini benih dimodifikasi secara genetik ya di laboratorium ya. Jadi, dan biji GMO ini melawan hukum alam ya, merubah genetika di dalam benih ya. Dan benih GMO ini juga tumbuh hanya sekali ya. Mereka menyebutnya gen terminator gitu ya. Nah, jadi eh, benih GMO ini kan dibuat sebenarnya untuk menghasilkan hasil yang baik dalam jangka pendek, tapi biayanya tinggi ya. Nah, dan kebanyakan juga benih-benih GMO ini biasanya disuntikan dengan gen-gen tertentu, misalnya yang sebetulnya juga berpengaruh karena ini kan udah levelnya level DNA, level gen. Itu kalau ke manusia misalnya berpengaruh. Contoh banyak sekali tanaman-tanaman yang misalnya disuntikan dengan misalnya dengan gen-gen tertentu sehingga misalnya untuk membuat serangga jantannya itu jadi mandul, serangga jantannya ini jadi feminin misalnya seperti itu. Ada seperti itu. Jadi itu pasti berpengaruh juga ke manusia ya. Nah, ini kita perlu perhatikan juga ya terkait ini GMO ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menyimpan benih ya. Jadi paling simpel dalam cara menyimpan benih, kita bisa misalnya dalam satu bedengan kita menemukan tanaman yang sangat ibaratnya sangat prime gitu ya, sangat bagus gitu, sangat bagus tumbuhnya. Kita bisa kita bisa sabar, jangan dipanen misalnya ya, kita panen yang lainnya. Itu kita bisa benihkan kembali misalnya seperti itu. Nah, itu berarti itu tanaman yang sehat ya. Yang dia tanamannya kuat, tahan gitu ya. Kita bisa melihat ya. Lalu juga ya ini eh, pilih tanaman yang sehat dan bagus ya. Nah, nah ini juga, nah bagaimana cara mengumpulkan benih ya. Nah, cara mengumpulkan benih ya ini ada beberapa sarannya ya. Waktu yang terbaik untuk memetik benih adalah pagi hari pada hari yang kering dan cerah ya. Tapi kalau misalnya di musim hujan gitu ya, kita juga bisa gitu ya. Tapi nanti biasanya kalau ingin disimpan kita perlu keringkan karena kalau tidak disimpan nanti akan tumbuh kan kalau lembab ya. Lalu pada musim hujan ya, Anda dapat memetik buah dan biji sebaiknya seluruh tanaman ya, dan menggantungnya di sebelah api ya. Nah, jadi dikeringkan ya maksudnya. Kalau orang-orang zaman dulu biasanya kan, atau di kampung-kampung biasanya ambil misalnya contoh gabah padi ya, itu kan untuk yang dibenihkan itu disimpan di atas tungku ya, tungku api ya, tungku api, tungku kayu bakar gitu ya. Nah, untuk
karena diasapi. Nah, ketika diasapi kan itu juga salah satu metode sebenarnya untuk apa? Untuk menghindarkan serangga ya yang memakan benih-benih itu dan juga akhirnya mengurangi kelembaban ya untuk dikeringkan jadi biasanya. Nah, ini juga biji-biji yang memiliki polong atau cangkang atau kulit kering dibuang ya dan dipisahkan dengan tangan. Misalnya contoh apa? Contoh misalnya biji kacang-kacangan ya biasanya ada kacang panjang, kacang buncis ya. Lalu juga nah ini yang memiliki cangkang itu biasanya kita buka dulu lalu nanti dipisahkan lalu nanti biasanya bisa dikeringkan ya. Dikeringkannya bisa dijemur, kita bisa punya alat pengering gitu ya. Nah, nah ini juga biji dan polong kecil bisa ditempatkan dalam tas, digulung dengan lembut dan dihancurkan untuk pisahkan bijinya. Nah, ini contoh-contoh metodenya ya. Nah, ini misalnya biji dari terong, labu, dan sayur sejenisnya perlu dikikis karena biasanya ada semacam pulp atau lendirnya ya, lendirnya yang menutupi benihnya itu. Kalau mau disimpan, ini perlu dikikis dulu. Nah, ini bisa juga caranya eh, direndam dulu ya, nanti setelah direndam bagian pulpnya itu kan akan luluh ya. Nah, atau kita bisa bantu juga dengan tangan kita ya diluluhkan. Nah, nanti setelah itu dibilas, lalu nanti disimpan atau dikeringkan ya, dijemur dan sebagainya. Ya, kalau ingin disimpan ya. Tapi kalau sebetulnya benih-benih ini kalau misalnya kita ambil, kita ingin langsung tanam lagi atau kita semai lagi ya kita bisa misalnya eh, apa bisa atau kita bisa mau langsung simpan lagi bisa bisa saja sebetulnya tapi kalau ingin disimpan nanti kita semai lagi caranya kurang lebih seperti ini. Nah, ini biji tomat mentimun harus difermentasi untuk menghilangkan beberapa penyakit ya buang bijinya dulu. Jadi maksudnya ini biji tomat mentimun kan sama juga ya ada lendirnya ya biasanya ya ada pulp itu ya yang tersisa itu difermentasi maksudnya kita biasanya kita rendam dulu gitu ya nanti agar luluh juga si lendirnya itu gitu ya terpisah lah. Nanti baru kita biasanya kita simpan di atas kain lalu nanti kita jemur. Nah, nah ini juga metode untuk mengurangi masalah serangga dalam penyimpanan benih tadi ya kita bisa menggunakan abu kayu melapisi benih dengan abu kayu ya. Nah, dan jangan menggunakan abu kayu dari abu dari pembakaran sampah ya karena mengandung residu kimia ya. Nah, kita juga bisa meletakkan mimba ya, mimba di sekitar eh, tempat penyimpanan benih kita ya, gitu. Di bawahnya atau di atas bijinya gitu yang kering ya, dikeringkan. Lalu juga tembakau juga sama, ini dikeringkan juga biasanya. Lalu juga misalnya gelirisida atau gamal, ini juga dikeringkan, disimpan di sekitar benihnya atau di atas atau di bawah benihnya. Misalnya. Jangan yang masih basah. Kalau yang masih basah nanti lembab, malah benihnya busuk ya. Nah, ini juga di tempat yang dingin, ya ini salah satu ini aja pendekatan istilah contoh gitu ya. Bagaimana juga di tempat yang dingin, misalnya tempat yang sangat dingin di malam hari letakkan wadah benih di luar setiap malam selama seminggu. Bawa masuk lagi setiap pagi. Ini membunuh kumbang penggerek ya atau belatung putih kecil atau cacing. Lalu juga kita bisa menggunakan garam ya untuk mengendalikan beberapa serangga. Lalu pengasapan ya tadi saya sudah jelaskan. Lalu juga kita bisa lapisi dengan minyak ya misalnya minyak kelapa untuk membunuh telur serangga. Nah, ini juga di biji-biji tertentu juga bisa kita lumuri minyak. Nah, ini juga menjemur benih ya. Jadi dan ini menyimpan benih ini yang contoh yang coba kami lakukan di tempat kami ya. Jadi benih-benih yang misalnya ada cabai, tomat, kacang-kacangan eh, dan sebagainya kita simpan ya kalau kita tidak ingin menanam langsung gitu ya. Agar memperpanjang umurnya ya. Atau biasanya kita juga menyimpan benih, kita juga nanti bisa saling berbagi benih, kita saling bertukar benih ya dengan teman-teman komunitas.
biasanya. Nah, ini juga kita bisa membuat pengering ya, ini contoh rak pengering DIY ya, dari ada jendela, ada apa? Kami ada daun jendela bekas kami manfaatkan ya untuk mengeringkan eh, benih-benih ya. Ada benih sorghum, ada benih kacang-kacangan, ada benih-benih lainnya ya. Ya, mungkin kurang lebih itu terkait dengan tanaman ya, teman-teman semua. Mungkin selanjutnya kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Em, saya kembalikan kepada Teh Aca. Ah, oke, terima kasih banyak Kang Afi materinya tentang malam ini ya. Tadi kita belajar tentang macam-macam berbagai macam tanaman yang bisa kita tanam di dan strategi-strateginya tadi ya macam-macam. Nanti mungkin teman-teman udah ada punya pertanyaan. Sekarang untuk sesi tanya jawab, silahkan yang mau raise hand, silahkan raise hand teman-teman semua yang mau bertanya. Silahkan. Nah, ini udah ada pertanyaan dari Kak Sasa. Tadi Halo, Kak Sasa sudah raise Assalamualaikum. hand. Boleh Kak Sasa, silakan. Maaf ya, aku izin off cam. Pertama mau nanya dulu, kalau misalkan kita mau bikin kayak tumpang sari gitu kan ada beberapa tanaman gitu. Nah, idealnya biasanya kayak ukuran bedengnya ada lebarnya berapa gitu nggak sih gitu. Terus eh, kalau kita bikin eh herb spiral itu bisa nggak ya diaplikasikannya kayak di bawah pohon atau sebenarnya kalau kita jadinya ya karena itu kan ada hierarki penempatannya kena cahaya matahari gitu-gitu karena kalau misalkan di bawah pohon gitu apakah jadinya bisa diaplikasikan gitu sama mungkin yang terakhir kalau misalkan dengan sistem hidroponik gimana ya gitu jadi apakah kita perlu melakukan tetap rotasi tanaman atau sebenarnya itu nggak berlaku jadi tanaman hidroponik ya makasih itu dulu ya. Oke, makasih Kak Sasa. Tadi ada 3 pertanyaan nih dari Kak Sasa. Pertama terkait ini ya, untuk bedengan, kalau mau nanam tanaman-tanaman itu kayak minimal ukurannya berapa? Kayak gitu ya Kak Sasa ya, pertanyaan pertama. Kedua, tadi terkait spiral, apakah bisa ditanam di bawah naungan? Ketiga, tentang tanaman hidroponik. Ya. Oke, mangga Kang Afif. Ya, terkait dengan yang pertama ya, terkait dengan ukuran bedeng, sebetulnya ini nanti di materi desain sebetulnya, tapi saya coba sampaikan juga. Jadi intinya sebetulnya mengikuti ergonomis tubuh kita sebetulnya ya, kalau terkait dengan ukuran bedeng ya. Jadi sebetulnya kita bisa sesuaikan sebetulnya ya tadi, sehingga nanti sebetulnya dalam proses desain ini juga disesuaikan dengan istilahnya tujuan dari halaman ini untuk apa misalnya tadi. Sebenarnya ini materi nanti akan ada di materi terakhir kalau nggak salah ya, terkait dengan desain itu. Jadi em, pada dasarnya mengikuti ergonomis tubuh kita gitu ya. Paling simpel kalau membuat bedeng, kalau ingin mudah dijangkau itu ya sesuai dengan jangkauan tangan kita gitu ya, lebarnya gitu ya. Sehingga kita misalnya ketika mau mengambil atau menjangkau area yang paling ujung itu kita tidak usah bolak-balik atau kita tidak usah eh, apa namanya terlalu meregang gitu ibaratnya, disesuaikan dengan ergonomis tubuh kita sebetulnya seperti itu. Dan nanti juga misalnya terkait dengan tinggi bedeng gitu ya, tinggi bedeng juga biasanya bermacam-macam gitu ya. Nanti misalnya contoh untuk orang tua misalnya ya, jadi kami juga pernah ada klien untuk desain itu ibaratnya karena untuk misalnya untuk orang tua itu tidak bisa jongkok gitu ya ke bawah dan sebagainya, sehingga bedengnya kita buat naik.
ya, agar ketika mengambil hasil panen atau berkebun itu tidak membungkuk misalnya seperti itu. Itu juga disesuaikan sebetulnya kalau terkait dengan ukuran ukuran bedeng. Yang paling penting sebetulnya adalah sesuai dengan ergonomis tubuh kita. Gitu. Disesuaikan ya kalau ukuran bedeng ya. Eh, Nanti beda lagi kalau itu kita ingin membuat bedeng misalnya bedeng yang misalnya untuk di area yang misalnya tadi ya lebih luas. Kalau misalnya tadi misalnya tidak ada bedeng, kita bisa menggunakan pot juga tidak masalah gitu ya. Yang pasti pada intinya adalah menyesuaikan dengan ergonomis tubuh kita, gitu ya. Tubuh dari kita semua yang istilahnya yang akan berkebunnya ibaratnya gitu atau yang akan membuat ataupun yang akan beraktivitas di situ. Terus yang kedua terkait dengan herb spiral ya. Nah, jadi ini juga nanti sebetulnya disesuaikan juga dengan eh, apa kita bisa melihat misalnya kalau di bawah pohon bagaimana. Nah, kita bisa melihat dulu pohonnya seperti apa. Ya, apakah pohonnya itu misalnya naungannya sangat banyak naungannya gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa memilih misalnya kita bisa memilih eh, misalnya pohonnya memang sangat rimbun sehingga tidak ada sinar matahari. Nah, kita bisa memilih metode yang lain gitu ya. Dengan misalnya kita membuat bedeng, kita masih bisa membuat bedengan misalnya di sekitar pohon, eh, tapi kita juga bisa menanam tanaman-tanaman sesuai dengan kebutuhan sinar mataharinya gitu ya. Kalau yang herb spiral tadi misalnya bisa juga kita buat herb spiral, tapi misalnya di dalam herb spiral itu adalah tanaman-tanaman yang memang butuh naungan. Nah, seperti itu. Ataupun kita bisa membuat bedeng jenis yang lain, bedeng-bedeng yang lain, misalnya tidak perlu herb spiral, tapi juga pada intinya adalah jenis tanamannya itu adalah tanaman-tanaman misalnya yang membutuhkan naungan. Jika di bawah pohon itu memang ternaungi ibaratnya. Ada juga kan yang di bawah pohon tapi juga terkena sinar matahari ada juga gitu ya. Nah itu nanti kita sesuaikan gitu dengan kebutuhan dari tanaman itu sendiri gitu ya. Apakah membutuhkan sinar matahari ataukah tidak gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus pertanyaan yang ketiga terkait hidroponik ya. Nah sebetulnya kalau di pendekatan pangan halaman ala permakultur. Nah, ini yang membedakannya sebetulnya adalah biasanya kita tidak menggunakan pendekatan hidroponik sebetulnya. Karena pendekatan hidroponik itu kita masih membutuhkan input dari luar. Sama halnya dengan pendekatan kemarin ya, industri ataupun misalnya masih menggunakan bahan-bahan yang sintetik ya. Biasanya kan input untuk aquaponik itu biasanya AB mix. Nah, AB mix ini kan sebenarnya sama ya dengan pupuk NPK tadi ya, pupuk sintetis. Sehingga kita mengganti pupuknya itu dengan sumber sumber pupuknya itu dengan apa kita integrasikan dengan kolam. Mungkin nanti akan dibahas di materi selanjutnya ya. Jadi kita integrasikan dengan kolam. Jadi dengan ikan kita integrasikan. Nah, di alam kan biasanya ada di misalnya di sungai ataupun di ya di kolam gitu ya, di hutan misalnya atau di eh, apa di danau ya. Danau yang alami kan biasanya di sekitarnya ada tumbuhan ya, di sekitarnya di pinggirannya ada tumbuhan bahkan terus di apa namanya di danaunya itu juga ada tumbuhan gitu ya. Nah, itu kan punya fungsi untuk melakukan istilahnya siklus unsur hara di situ, misalnya dalam kolam itu juga membantu tumbuhan-tumbuhan itu untuk bisa tumbuh, tumbuhan yang di sekitarnya. Ya, dan juga kolamnya itu akhirnya tidak kelebihan nitrogen, tidak kelebihan amonia. Ya, nah jadi ketika nanti pendekatannya justru disebutnya aquaponik. Ya, jadi
em, mengintegrasikan antara ikan dan tumbuhan. Ikannya ini kan membutuhkan oksigen, membutuhkan air yang istilahnya kaya akan oksigen dan juga perlu disesuaikan si amonianya, kandungan amonianya ini. Ya, eh, biasanya kan kotoran ikan menghasilkan amonia ya. Akhirnya kalau amonia yang terlalu tinggi malah jadi racun buat ikannya. Nah, kita alirkan, kita buat sirkulasi yang akhirnya mengalir kepada tumbuhan, mengalir ke tumbuhan, nanti tumbuhan menyerap unsur hara, ya, airnya bersih lagi, kaya akan oksigen lagi, ya, dari tumbuhan. Nah, itu jadi nanti pendekatannya seperti itu kalau untuk yang apa yang aquaponik ya. Nah, untuk tanamannya lah sama juga, kurang lebih sama juga. Kita bisa hadirkan juga eh, apa namanya? Kita bisa tanam berbagai jenis tanaman juga, ya. Jadi tidak hanya satu jenis, ya. Contoh misalnya kami biasanya menanam selada, sawi, lalu juga misalnya ada tadi ya ada kucainya, ada kucai ya, atau chives. Itu itu tanaman sebagai tanaman herbanya gitu ya, ataupun tanaman yang memiliki aroma. Lalu juga ada mint, ya, jenis-jenis mint itu bagus biasanya ditanam dengan pendekatan karena tadi ya membutuhkan kelembaban gitu ya. Nah, mintnya ini kan juga beraroma ya, mengeluarkan aroma ya, dan ini juga sebagai repelen. Jadi sebetulnya sama, masih sama dengan pendekatan apapun. Bahkan misalnya kalau misalnya kami juga menanam misalnya dengan menggunakan metode vertikal juga kan itu juga sama sebenarnya. Kita mempraktekkan companion planting gitu. Itu jadi tujuannya memang companion planting ini nantinya juga untuk mensupport tanaman-tanaman itu tadi. Tanaman-tanaman itu untuk bisa tumbuh gitu karena ada tanaman sebagai repelen serangganya, ada tanaman yang menyumbang unsur haranya, ada tanaman yang ibaratnya dia punya kemampuan untuk menarik serangga predator gitu ya. Kurang lebih itu ya. Oke, terima kasih banyak Kang Afif tadi jawabannya dari pertanyaan Kak Sasa. Kemudian dan Kak Sasa juga terima kasih banyak tadi pertanyaannya. Kemudian ini udah ada pertanyaan lagi dari Mbak Dian. Sudah raise. Mangga Mbak Dian, silahkan. Ya, terima kasih Teh Aca dan Kang Afif. Ini aku tertarik yang apa namanya menanam di bedengan tapi berbagai jenis tanaman gitu kan yang fungsinya masing-masing. Nah, ketika menanam itu apakah ada pengaturan waktu tanamnya gitu, Kang? Misalnya aku nanam dulu di satu bedengan yang sama tanaman A, nanti setelah berapa minggu baru aku tanam tanaman yang berikutnya kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi juga disebut di awal tuh ada rotasi tanam kayak gitu. Nah, untuk rotasi tanam ini, hitungannya itu apakah berapa kali panen atau seperti apa, Kang? Kayak gitu. Itu saja. Terima kasih. Oke, Mbak Dian terima kasih tadi pertanyaannya. Boleh mangga Kang Afif tadi dari pertanyaannya Mbak Dian. Dijawab. Iya. Terkait dengan waktu tanam ya. Jadi untuk waktu tanam sebetulnya nanti bisa eh, sebetulnya ada beberapa cara kita tanam semuanya serentak gitu ya. Ada juga yang bisa kita tanam secara ibaratnya bertahap ya, bertahap gitu. Seperti contohnya misalnya ketika kita ingin melakukan atau kita ingin menanam misalnya eh, tanaman misalnya dengan pendekatan ada namanya pendekatan tree sister gitu ya. Kita menanam labu, jagung dan eh, kacang misalnya. Nah, kita bisa tanam itu sebetulnya misalnya yang pertama kali kita tanam itu adalah labu dan jagung ya. Nanti jagungnya setelah umur kurang lebih misalnya satu 1 bulan ya, atau kurang lebih dia 2 minggu sampai 1 bulan misalnya,
kita mulai tanam kacang-kacangan. Ya, nanti kacang-kacangannya itu akan merambat ke jagung. Ya, jadi kita tidak perlu ajir atau tidak perlu trellis untuk jagung untuk kacangnya ini merambat ibaratnya atau kacang panjang, buncis dan sebagainya. Jadi ketika nanti jagungnya sudah dewasa, ibaratnya sudah kuat batangnya, kacangnya sudah istilahnya kacangnya ini, jadi jagungnya ini bisa menopang tanaman kacang-kacangannya ini, misalnya seperti itu. Misalnya kacang buncis atau kacang panjang, gitu ya. Dan labunya mulai menutupi tanah, itu ya, seperti itu. Jadi itu salah satu contohnya ya. Ataupun kita bisa menanam semuanya secara misalnya serentak gitu. Jadi misalnya kita menanam sawi, misalnya sawi kan biasanya kita kita tanam misalnya kurang lebih setelah 1 sampai ya 1 bahkan kurang dari 2 minggu biasanya kan misalnya kita semai sawi itu biasanya sudah tumbuh gitu ya, sudah tumbuh kurang lebih sekitar eh, berapa 6 senti ya. Nanti itu bisa kita apa namanya kita kita pindahkan ke bedengan kita. Nah, kita di saat yang sama juga kita bisa menanam kacang-kacangan gitu ya. Nah, itu juga nanti kacang-kacangan ini juga nanti akan istilahnya akan memberikan unsur hara nitrogen kepada tanah itu, dan sawi-sawian ini membutuhkan kacang-kacangan. Nah, nanti kita biasanya kacang-kacangan itu kan umurnya lebih panjang dari sawi gitu ya. Nanti secara berangsur-angsur eh, istilahnya kacang panjang ini juga sekaligus sebagai naungan juga untuk sawinya misalnya. Nanti kita kasih ajir ya, atau ajir itu adalah semacam trellis untuk merambatnya gitu ya. Nanti si em, kacangnya sudah cukup tinggi gitu ya, sawinya sudah bisa sawinya juga sudah dewasa gitu. Nah, itu em, sebetulnya nanti bergantung ya. Kita perlu mengetahui saja tanaman apa saja yang mau kita tanam. Misalnya kalau kita mau menanam eh, terong misalnya dengan sawi juga bisa gitu ya. Nah, ataupun tomat ini juga kan dia lebih lama dari sawi gitu ya. Jadi sambil menunggu biasanya sambil menunggu terongnya besar, sambil menunggu tomatnya besar, kita bisa nanam tanaman-tanaman yang lain gitu, misalnya tanaman-tanaman yang istilahnya yang tidak tinggi gitu. Nanti setelah tanamannya tinggi, misalnya kan biasanya rimbun, akhirnya ibaratnya biasanya kalau kita telat nanamnya, misalnya kita nanam terong dulu setelah rimbun baru sawi, nanti sawinya nggak kena matahari misalnya ya. Jadi itu pertumbuhannya kurang gitu. Tapi kita bisa nanam misalnya terong kita sudah semai dulu misalnya dalam waktu kurang lebih 3 minggu itu, atau misalnya 1 bulan itu kita pindah ke lahan, kan itu juga belum terlalu tinggi karena terong itu kurang lebih 3 bulanan. Nah, sawi itu kan 2 minggu udah tumbuh tuh misalnya. Nah, kita bisa tanam bareng-bareng tuh yang terong, misalnya terong umur 1 bulan sama sawi umur eh, apa 2 minggu misalnya. Nanti terongnya menutupi, sawinya udah kita panen gitu ya. Nah, jadi kalau terkait dengan timing itu nanti disesuaikan tergantung jenis tanaman-tanamannya. Nah, terus juga misalnya misalnya kalau sudah jadi bedeng itu pengalaman kami tinggal misalnya ada satu yang misalnya sawi kita panen atau kita sudah selesai masa tanamnya misalnya, karena berbagai jenis tanaman nanti kita masukkan lagi tanaman lainnya, nanti tumbuh lagi yang ini selesai, jadi terus berputar. Jadi belum lagi ada tanaman-tanaman perennial gitu yang tadi yang istilahnya di situ permanen gitu. Jadi itu juga membantu juga dalam istilah, karena kan kita kalau menanam perennial kita jarang mengganggu si tanahnya gitu.
itu juga membantu. Mungkin Teh Aca ada tambahan terkait dengan waktu ya, waktu tanam. Iya, tadi Kang Afif udah menjelaskan sih untuk waktu tanam Mbak Dian, jadi nggak mesti semuanya perlu serentak gitu ya. Bisa apa namanya menyesuaikan dengan apa istilahnya tadi bibit tanaman yang sudah kita semai, misalnya sawi-sawian dulu misalnya atau tanaman-tanaman organ daun dulu yang disemai dan cepat kan waktu semainya ditanam. Kemudian nanti sambil menunggu nanti teman-teman banyak observasi kayak yang dilakukan dari mulai companion planting, nanam berbagai macam tanaman, sampai ke waktu tumbuh bibit benih tanaman. Karena waktu tumbuh benih tanaman itu berbeda-beda. Misalnya teman-teman start hari ini menyemai benih sawi, selada, tomat, terong, dan kacang panjang misalnya gitu. Nah itu semuanya waktu pindah tanam ke lahannya itu berbeda-beda gitu. Pastinya sawi dulu tanaman-tanaman yang kecil kayak sawi, selada itu akan lebih cepat waktu pindah tanamnya selama 2 minggu dia udah bisa pindah tanam ke lahan. Kemudian sawi tumbuh di lahan semakin besar. Kemudian nanti waktu ke 3 minggu, maksudnya dari awal mulai menyemai ke waktu ke minggu ketiga itu atau sampai minggu keempat kadang-kadang cabai dan terong misalnya itu baru bisa pindah ke lahan. Nah itu kita tanam nanti udah gitu kemudian kita bisa panen sawinya kayak gitu. Atau ya gitulah istilahnya jadi nggak mesti terus nggak mesti berbarengan langsung gitu dalam satu hari nanam semuanya dari awal karena semuanya punya waktunya masing-masing setiap jenis tanaman kayak gitu beda-beda waktu tumbuhnya itu. Terus tadi udah sih sudah dijelaskan sama Kang Afif tadi udah cukup jelas. Ya, jadi nanti sebetulnya bahkan ketika kita mau menanam tanaman buah sekalipun gitu ya, sebetulnya ada salah satu pendekatan disebutnya gilda ya. Sebenarnya tadi di PowerPoint saya tidak jelaskan karena biasanya di skala halaman eh, tapi jika memungkinkan juga sebetulnya ya gilda itu misalnya ketika kita menanam akan menanam tanaman buah atau pohon buah gitu ya pohon buah sambil menunggu pohon buahnya tinggi itu kita masih bisa memanfaatkan area sekitarnya sebetulnya dan kita bisa menanam berbagai jenis tanaman di sekitarnya dan itu juga membantu pohon buah itu untuk tumbuh nantinya ya karena di situ ada ekosistem tanahnya hidup. Jadi nanti saya coba kirimkan gambarnya contoh dari Gilda ya. Em, ya ini juga memungkinkan sebetulnya ya. Jadi em, ada yang namanya suksesi kalau dalam pendekatan permakultur itu suksesi itu percepatan evolusi lah ibaratnya. Jadi kita meng apa namanya kalau dalam waktu evolusi kan membutuhkan waktu ratusan tahun gitu untuk bisa akhirnya menjadi ekosistem yang sempurna, contoh misal hutan. Tapi dengan konsep suksesi, kita bisa mempercepat itu gitu ya, mempercepat proses evolusi itu gitu ya. Maksudnya, jadi ketika tadi menanam berbagai jenis tanaman, yang mana akhirnya juga misalnya kita akan mau menanam pohon buah gitu ya sambil menunggu pohon buah itu tinggi kita bisa menanam berbagai jenis tanaman nanti selama berangsur-angsur jenis tanaman-tanamannya akan berubah gitu mulai berubah karena misalnya tadi mulai ada naungan oke kita ganti tanaman yang butuh naungan nanti lama-lama berubah lagi nah itu proses suksesi nanti di bedengan pun seperti itu ya jadi jadi memang tidak akan ibaratnya tidak akan selamanya seperti itu. Jadi makanya tadi ada rotasi gitu ya. Termasuk juga ketika membuat bedeng, misalnya nanti apalagi ketika kita banyak em, apa namanya mengintervensi tanah, misalnya ya. Proses awal yang perlu kita lakukan sebenarnya menanam legum, menanam tanaman-tanaman legum untuk mengembalikan unsur hara nitrogen tadi ke dalam tanah gitu. Setelah kita misalnya kita buat bedeng kan kita cangkul, kita ya istilahnya kita di situ apa disturbance ya ataupun si tanahnya itu kita eh, apa intervensi lah banyak di situ banyak macam-macam lah kita lakukan gitu ya.
Nah, salah satu yang perlu kita lakukan, salah satunya adalah tadi menanam untuk menghidupkan tanahnya dulu dengan menanam pohon-pohon legum atau tanaman-tanaman legum, dan kacang-kacangan biasanya. Makanya biasanya kacang-kacangan kita tanam pertama biasanya seperti itu. Baru nanti setelah itu sambil menanam tanaman-tanaman yang lainnya gitu. Mungkin itu kurang lebih. Oke, terima kasih banyak Kang Afif tadi jawabannya dari pertanyaan Mbak Dian. Dan mungkin tadi berarti kurang lebih Mbak Dian sama juga terkait rotasi juga. Itu waktunya nanti tergantung misalnya panennya apa dulu gitu kan di bedengan itu. Nanti ruang kosongnya bisa ditanami lagi dengan tanaman yang lain. Jadi menyesuaikan dengan apa ya waktu panen, ketersediaan benih yang ada di kebun gitu. Jadi tidak ada istilahnya patokan kayak rotasi harus dilakukan setiap dalam jangka waktu sekian lama. Itu nggak ada sih, nggak ada. Tapi memang setelah kita panen biasanya bisa kita isi lagi dengan tanaman, bisa tanaman yang sama atau ada tambahan tanaman yang baru atau diganti dengan tanaman jenis tanaman yang baru. Kayak gitu. Mungkin itu tadi dari pertanyaannya Mbak Dian. Kemudian, mangga teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, ini ada pertanyaan dari Unimita. Silakan Unimita. Ya, izin Kang dan Cak ya. Mau tanya kalau misalnya tanahnya itu apa ya nggak sama sekali dapat cahaya matahari dari pagi sampai sore, maksudnya itu akan ada tanaman apa namanya kanopi yang kayak pohon durian, pohon-pohon yang tinggi-tinggi gitu kan. Nah, bagusnya di bawahnya itu Nanti ya, Maca. ditanami apa dulu ya kayak tadi kan apakah tadi sama ya ditanami kacang dulu gitu ya biar mengikat nitrogen gitu. Atau rencananya sih mau tanam rimpang-rimpangan gitu. Untuk rimpangan. Nah, apa dulu sih yang perlu ditanam dan eh, kalau misalnya tanah yang nggak dapat cahaya matahari itu eh, ya maksudnya ya apa sih yang cocok ditanam gitu di bawahnya. Oke, makasih banyak Unimita pertanyaannya. Jadi, memang kondisi lahan di tempatnya Unimita banyak area yang terkena naungan. Karena sudah ada pohon-pohon besar gitu ya Unimita ya. Iya, jadi terus tanaman apa aja sih yang cocok untuk ditanam di bawah naungan? Nah, kalau naungannya itu pohon-pohon buah, itu ada beberapa banyak sih, banyak jenis tanaman-tanaman yang bisa kita tanam di bawah pohon itu. Misalnya tadi sama seperti yang Kang Afif sudah bahas, kita bisa bikin gilda atau Nimita bisa bikin gilda. Nah, jadi di sekeliling pohonnya itu bisa dibuat bedeng atau misalnya dibuat ruang tanam yang tanahnya diregenerasi, digemburkan gitu ya. Karena kan biasanya kalau misalnya udah lama nggak diapa-apain, tanah bawah pohon tuh kadang keras ya Unimita. Nah, itu perlu kita sebelum kita tanam itu kita pastikan dulu tanahnya itu sudah kita regenerasi, sudah kita istilahnya gemburkan gitu ya. Tambahi dengan kompos misalnya, kemudian diisi dengan bahan-bahan organik kayak gitu ya sampai tanahnya gembur. Nah, kalau tanahnya udah gembur, di bawah naungan pohon itu bisa macam-macam. Contohnya, yang bertahan di bawah naungan pohon, pastinya rimpang-rimpangan. Semua jenis rimpang-rimpang itu dia bisa di bawah naungan rata-rata. Jahe, kunyit, kencur, temulawak, temu putih, kunyit, putih gitu ya. Itu semuanya bisa rata-rata bagus di bawah naungan. Tapi dengan catatan tanahnya memang perlu gembur karena kan mereka tanaman umbi, butuh apa ya ruang untuk mereka bisa bertumbuh gitu ya, ruang yang nyaman istilahnya, tidak keras tanahnya. Satu itu. Kemudian kalau misalnya mau tanaman sayurnya yang perennial, nah rata-rata memang perennial tanaman yang di bawah pot naungan karena kalau annual atau yang musiman tadi kayak misalnya sawi-sawian, kangkung dan lain-lain itu rata-rata mereka semua butuh matahari. Nah, tapi kalau yang perennial, misalnya sayurnya kayak apa, ginseng Jawa atau som Jawa tadi ya. Terus poh-pohan, bayam Brazil, min-minan, itu semuanya mereka herbal herbs sih, oregano, thyme. Itu mereka masih bisa di bawah naungan. Itu asal jangan sangat-sangat
tidak ada celah matahari, tapi kayaknya pasti masih ada lah ya matahari-matahari sedikit dengan celah-celah daun itu mereka bisa tumbuh. Tapi tadi sama dengan catatan tanahnya itu sudah digemburkan kayak gitu. Atau misalnya bisa dalam bentuk kalau strateginya bisa lasanya garden gitu ya, misalnya dilapis-lapis, terus dibikin pembatas gildanya atau bedengnya supaya bahan organiknya ada pembatasnya lah istilahnya, atau memang mau dibubuhkan dengan kompos yang jadi, yang udah jadi gitu ya, sehingga tanahnya gembur. Itu nanti teknisnya bisa Uni minta sesuaikan. Itu tadi untuk tanaman di bawah naungan. Apalagi ya tanaman di bawah naungan? Talas, ubi, umbi-umbian gitu ya. Rata-rata tanaman umbi itu bisa di bawah naungan. Kayak gitu. Oh, termasuk tanaman merambat. Misalnya baya malabar, misalnya gitu ya. Kalau atau gendola bahasa lainnya. Gendola itu bisa di bawah naungan juga. Itu kalau mau maksimalkan ruang di bawah naungan. Mungkin itu nih Mita. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kasih teh. Itu teh karena di bawahnya itu banyak kondisinya sekarang kayak masih banyak daun-daun keringnya gitu teh dikumpulin di bawah apa dirumpin bawahnya gitu. Jadi nanti dibikin regenerasi tanah ya yang bilang tadi ya. Iya, Gitu. iya. Kasih teh. Makasih juga nih Mita. Makasih banyak. Oke. Mangga Kang Afif. Ya mungkin untuk menentukan jenis tanaman, salah satu caranya juga kita bisa melihat melakukan observasi sebetulnya. Jadi tanaman apa yang cocok di situ. Biasanya terkadang kita cenderung apa ya lebih ke arah kita mau mengikuti istilahnya, oh kita mau tanam ini gitu ya, tapi kita lupa observasi biasanya. Nah, sehingga yang paling utama juga salah satunya kita bisa melihat observasi itu misalnya, kalaupun misalnya tidak berada di halaman kita, kita bisa melihat di lingkungan sekitar kita misalnya. Oh, di situ tanaman apa, di area ini tanaman misalnya tadi ketika di bawah naungan pohon, kita bisa perhatikan juga melakukan observasi gitu ya. Oh, tanaman apa yang misalnya sebetulnya ada yang tumbuh sebetulnya di situ, misalnya entah itu ada talas, misalnya ada ganyong, ada misalnya tanaman-tanaman yang memang sudah eh, memang ada di sana gitu. Nah, itu juga sebenarnya bisa masuk ke dalam perhitungan gitu ya. Misalnya kalau eh, di situ misalnya memang udah ada talas misalnya contoh. Oh ya, berarti memang talas yang cocok di situ ibaratnya. Oh, misalnya di situ udah ada tumbuh misalnya tanaman tanaman tadi ganyong gitu ya, atau misalnya eh, apa namanya eh, pegagan dan sebagainya. Oh, berarti memang tanaman itu yang tumbuh biasanya gitu di bawah naungan. Nah, itu salah satu informasi yang paling baik juga kita bisa dapatkan terkait dengan jenis-jenis apa. Kita juga bisa melakukan observasi gitu. Siapa tahu ternyata tanaman yang ada di sana itu yang sudah tersedia, yang sudah tumbuh di situ itu bisa kita konsumsi juga gitu, dan justru kita bisa memperbanyak di situ. Nah, itu juga bisa jadi istilahnya referensi ya untuk jenis-jenis tanaman apa saja, selain tadi mendapatkan informasi dari misalnya dari jurnal, dari buku dan sebagainya, tapi kita juga bisa melakukan observasi langsung gitu bahwa tanaman-tanaman yang memang cocok di lokasi tersebut apa saja. Lebih biasanya kita juga bisa mendapatkan informasi tentang tanaman-tanaman lokal yang ada di sana. Itu juga penting karena tanaman-tanaman lokal justru akan tumbuh lebih bagus, biasanya tumbuh lebih istilahnya lebih resilience lah, lebih bertahan lah, lebih bertahan ya. Oke, iya itu tadi balik lagi ya teman-teman, kuncinya adalah observasi. Jadi sebelum tadi kita coba utamanya di awal kita observasi dulu, melihat sekitar itu kondisi tanahnya, tanaman apa aja yang tumbuh, tanaman lokal apa yang tumbuh gitu ya. Kemudian misalnya apa, serangga apa yang biasanya di bawah naungan, jamur apa yang tumbuh, itu semuanya masuk ke dalam tahapan observasi. Begitu. Oke, baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman semua. Sekian
dari materi kali ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti kelas ini. Rata-rata semuanya bisa ikut live Zoom sampai sekarang pertemuan keempat. Semoga kita bisa full tim lagi juga sampai pertemuan terakhir, sisa 2 pertemuan lagi teman-teman. Tinggal pertemuan kelima itu atau hari Rabu kita akan membahas tadi udah ada pertanyaan ya beberapa pertanyaan yang berhubungan sama integrasi sumber daya hayati dan pengendalian hayati terpadu gitu. Jadi nanti kita masuk ke sana dan terakhir desain. Oke baik, sebelum ditutup seperti biasa mari kita foto bersama bagi yang bisa on kamera. Oh ya, mungkin ini ya, mungkin tambahan. Jadi ini sisa materi dari dari pengalaman ya terkait dengan tanaman ini juga kita sudah share ya, share beberapa video ya mungkin atau gambaran ya di Google Classroom. Jadi nanti teman-teman semua bisa terus akses Google Classroom ya, ada beberapa video yang kami share ya berdasarkan pengalaman kami gitu ya di sana. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi atau jadi referensi juga ya untuk teman-teman semua. Jadi ada beberapa video ya yang berkaitan dengan materi ini yang coba kami kirimkan di sana. Oke, makasih banyak tadi Kang Afif. Nanti aku juga share linknya biar teman-teman bisa langsung klik atau langsung masuk ke Google Classroom gitu ya, itu udah kita upload. Nanti beres materi ini kelas, nanti rekaman juga kita upload di sana. Oke, aba-aba foto ada dari Kang Afif. Ya, oke, semuanya sudah siap. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum semuanya. Selamat istirahat malam. Ya, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa kembali. Selamat beristirahat.